Ibu tuh bawa peranan penting. Makanya Idul Adha itu hari ibu, hari ibu. Ibu tuh sudah diberikan fitrah oleh Allah mencintai anak melebihi dirinya. Kalau anak sakit, Bu, yang kita doakan kira-kira kesembuhannya untuk siapa? Anak kita mata ngantuk, orang tua ya. Bila perlu gadein emas hanya untuk ngobatin anak. Kecintaannya melebihi dirinya dibanding kepada anak-anak. Itu fitrah Bapak Ibu, fitrahnya ibunda di situ. Maka kata Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari ini dan sebentar lagi Idul Adha, temanya adalah bagaimana Idul Kurban, pengorbanan yang dilakukan Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala agar direfleksikan, agar kemudian kita ambil hikmahnya. Apakah itu hanya sebatas amalan yang kemudian kepada Tuhan saja? Apakah hikmahnya bisa kita petik untuk aktivitas sosial kemasyarakatan, yang itu akan menjadi tema dan poin yang akan disampaikan oleh Bang Haq pada sore hari ini. Nah, itu sebagai prolog Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya kita akan persilahkan kepada Bapak Haji Abdul Qadir. Kepada beliau kami persilahkan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di hari ini kita bisa bersilaturahim. Semoga dengan keterbatasan dan keadaan yang seada-adanya ini kita bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesuai dengan tema bagaimana refleksi kurban. Kemudian dalam manifestasi kehidupan kita berbangsa, bernegara. Cerita tentang kurban ini Bapak Ibu, cerita yang panjang. Kita harus merunut kisahnya terlebih dahulu, karena bicara kurban adalah bicara ibu-ibu, Mas Taufik. Oke. Bicara ibu-ibu, jadi Idul Kurban itu hari rayanya ibu-ibu. Betul. Idul Kurban, hari Idul Adha itu adalah hari rayanya ibu-ibu. Dimulai dahulu ketika Sayyidah Sarah dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang sudah kurun waktunya, usia sudah lanjut, tidak punya keturunan. Maka kemudian terbesitlah hati dari Sayyidah Sarah ini Bapak Ibu untuk memberikan budaknya, yaitu Siti Hajar. Siti Hajar ini adalah budak dari Siti Sarah. Siti Hajar adalah keturunan dari Ethiopia. Beliau didapatkan ketika di Mesir, dibawa ke kota Kanaan di Palestina pada waktu itu, dan hiduplah bersama Siti Hajar ini melayani Siti Sarah sepanjang hidupnya. Tetapi karena usia sudah lanjut, belum juga dikarunia keturunan, ada kekhawatiran. Begitu hebatnya ibu-ibu pada waktu itu, ya, hebatnya sang Bunda Sarah memberikan kerelaan hatinya kepada suaminya Nabiullah Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Hanya sekedar mungkin dari Siti Hajar lah akan dikaruniai keturunan. Iya, pertama sih masih enak Mas Taufik. Tapi begitu sudah mengandung ada kecemburuan. Karena Nabiullah Ibrahim sering doa, sering pegang-pegang perutnya gitu. Ada kecemburuan. Maka beliau berkata, wahai Nabiullah, kerelaan hati ini tiba-tiba ada kecemburuan. Maka sudilah engkau kiranya membawa serta Siti Hajar ini meninggalkan kota Kanaan. Terserah mau dibawa kemana saja. Tetapi Nabiullah Ibrahim bertindak berdasarkan wahyu. Maka selama wahyu belum diturunkan, beliau tidak berani untuk melakukan apapun. Sampai kemudian melahirkan, itu masih satu rumah Pak. Bisa dibayangkan Nabi Bu ya, masih satu rumah tuh. Nabiullah Ibrahim, Siti Sarah dan Siti Hajar.
begitu punya anak Ismail alaihissalatu wassalam dilahirkan, panasnya gak ketulungan maksudnya. Panasnya itu ya Allah ya Rabb, wahai Nabi Allah, tak mampu, hatiku ini tak mampu. Sudilah kiranya aku meninggalkan kota Kanaan ini, bawa serta istrimu Siti Hajar beserta dengan putramu. Itu Nabiullah Ismail masih dalam buayan, belum cukup untuk ya ngapa-ngapainnya, baru beberapa hari Bapak Ibu. Maka sesuai dengan petunjuk, maka berangkatlah Nabiullah Ibrahim ke selatan, ke arah selatan. Pokoknya ya Nabiullah Ibrahim berangkat ke selatan, beliau berangkat ke selatan. Maka di situ Allah mengatakan, inna awwala baita wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakatin mubarak. Jadi ada satu di mana dulu peradaban yang pertama kali dibangun untuk manusia di Bakah. Di Bakah itu di lembah. Di lembah. Ada lembah di situ Bapak Ibu. Di mana lembah itu dahulu adalah lembah di mana peradaban manusia pertama kali dibangun. Dan historicalnya itu sampai hari ini masih dicari. Siapa yang dahulu membangun sejak zaman Nabiullah Adam dan seterusnya. Kemudian konon katanya sejak zaman Nabi Nuh rusak lagi. Kemudian hancur, tinggal puing-puingnya saja. Itu yang kita sebut namanya Baitul Atiq. Baitul Atiq itu adalah rumah yang tua gitu, rumah tua tinggal puing-puingnya saja. Istilahnya kalau kita hari ini lihat itu ada temuan-temuan sejarah, tinggal batu-batunya saja gitu Bapak Ibu. Maka di situ Baitul Atiq ini namanya Bibakah Mubarakan. Tempat yang dimana lembah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat ke situ. Gitu, dibawalah ke sana. Kanaan itu di mana Bapak Ibu tahu nggak? Palestina Bapak Ibu. Kanaan itu di Palestina. Sementara Mekah itu di Saudi Arabia. Coba googling jaraknya berapa ribu kilometer. Wow. Saat itu Siti Hajar dengan Nabiullah Ibrahim pegang anak, gendong-gendong berjalan kaki. Siapa yang sanggup melakukan itu? Gak ada Bapak Ibu. Perjuangan seorang ibu melampaui cintanya kepada dirinya, hanya cinta kepada anak-anaknya. Sehingga Bapak Ibu, sang bunda ini memang ada khusus. Nabiullah yang dibesarkan oleh sang bunda itu Nabiullah Muhammad SAW. Yang kedua Nabiullah Ismail tadi dengan Siti Hajar. Yang ketiga Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Yang ketiga Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Itu nabi-nabi ulul azmi. Jadi ibu tuh bawa peranan penting. Makanya Idul Adha itu hari ibu. Hari ibu. Ibu tuh sudah diberikan fitrah oleh Allah mencintai anak melebihi dirinya. Kalau anak sakit Bu, yang kita doakan kira-kira kesembuhannya untuk siapa? Anak kita mata ngantuk, orang tua ya. Bila perlu gadein emas hanya untuk ngobatin anak. Kecintaannya melebihi dirinya dibanding kepada anak-anak. Itu fitrah Bapak Ibu, fitrahnya ibunda di situ. Maka kata Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, siapakah yang akan aku taati selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah? Selain itu siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, siapa? Ibu. Setelah itu ya Rasulullah, ibu. Setelah itu ya Rasulullah, ibumu. Setelah itu ya Rasulullah, baru bapakmu. Ibu itu 3 kali disebut. Jadi ibu-ibu ini peranan penting dalam membangun peradaban. Maka seandainya kita ingin melihat peradaban negara maju atau tidak, bagus atau tidak akhlaknya, maka yang dilihat adalah ibu-ibunya. Cek ibu-ibunya. Kalau ibu-ibunya baik, dijamin anak-anaknya baik, generasinya baik, dan itu menunjukkan bahwa peradaban manusia akan dibentuk dengan kebaikan-kebaikan. Ibu. Jadi kembali dalam kisah itu, sudah sampai di sana Bapak Ibu, sekitar 1400 km. Jakarta Surabaya bolak-balik 3 kali. Jalan kaki Bapak Ibu, Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, sampailah dia di Baitul Atiq. Kemudian diperintahkanlah Siti Hajar bikin arsy. Arsy itu seperti tenda Bapak Ibu. Bikin tenda ya istriku, bikin tenda di sini. Kemudian aku berikan kau bekal. Bekalnya apa Bapak Ibu? Sekantong kurma dan 1 kirbah. Kirbah itu air minum yang dulu pakainya kulit. Namanya kirbah.
Air minum yang pakainya kantung kulit. Pegang ini wahai istriku, ini air minumnya, ini kormanya. Setelah itu kemana engkau ya wahai suamiku? Ya sudah, tugasmu di sini, diamlah di sini, jangan kemana-mana. Terus engkau mau kemana? Saya mau balik lagi. Allahu Akbar. Maka ketika Nabiullah Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, tidak tega Pak, hati nggak berani nengok ke belakang. Dipanggil-panggil sama Siti Hajar, ya suamiku yang Nabiullah Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami? Nggak dijawab Bapak Ibu. Jalan saja itu Nabiullah Ibrahim. Wahai suamiku Nabiullah, kenapa engkau tinggalkan kami? Nggak dijawab. Terus naik sampai bukit yang paling tinggi, teriaklah Siti Hajar, ya Nabiullah Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu? Lalu kata Nabiullah Ibrahim, iya, Allah yang memerintahkanku untuk menetapkan dirimu dan anakmu ada di situ. Maka doalah Nabiullah Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghaira dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Rabb, aku tinggalkan anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan, kering tandus, tidak ada kehidupan. Jadi modalnya apa tuh Bu? Percaya perintah Allah. Kalau kita begitu hari ini Pak suami masuk penjara itu. Masuk penjara beneran Bu. Itu menelantarkan keluarga itu. Nabiullah Ibrahim tidak ada modal apapun. Ini satu kantung kurma, ini satu kirbah air, tinggalin. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb, jadikan mereka nanti akan menegakkan salat. Waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Maka jadikan nanti hati manusia ya Rabb cenderung kepada mereka, cinta kepada mereka, yang akan diperingati seluruh dunia setiap tahun. Idul Adha memperingati hari ibu. Begitu hari pertama Pak, masih timbang-timbang begitu, korma masih ada, air satu di kirbah masih ada, masih seneng. Selapar-laparnya bunda lihat anak seneng gak? Secapek-capeknya ayahanda ibunda pulang kerja lihat anak seneng gak? Bubar, capek lelah bubar. Siti Hajar seneng, jedong-jedong Ismail seneng. Begitu kemudian air susu tidak keluar lagi, air di kirbah habis, kurma tidak ada, baru kaget. Ya Rabb, Ismail tangisannya semakin meronta, makin keras, makin kencang. Dipencet-pencet payudara nggak keluar-keluar itu air susu. Digendong dia naik yang dikenal namanya Bukit Sofa. Tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, tengok belakang. Yang ada hanya pandangannya padang pasir gersang yang terbentang. Dia turun masih gendong-gendong itu Ismail. Dia cari-cari tidak ada air di situ, naik sampai bukit berikutnya namanya Marwah. Di sana lihat-lihat bolak-balik nggak ada juga air. Turun lagi Bapak Ibu, makin kenceng nangisnya Ismail alaihissalatu wassalam sampai erak suaranya. Berhentilah dia di lembah itu, dipaksakan untuk menyusui lagi. Gak juga keluar airnya. Sampai Ismail lemes Bapak Ibu, gak lagi bisa berbuat banyak, dipaksakan gak bisa juga keluar. Siti Hajar gak tega melihat anaknya menderita. Diletakkan Bapak Ibu, ya Rabb, seandainya kau cabut nyawanya mending aku. Ibu tuh begitu Pak. Jadi kalau ada anak durhaka sama ibu kebangetan gitu ya, mundur sebentar tuh Siti Hajar, ya Rabb, apa yang harus dilakukan? Tidak ada lagi yang dilakukan kecuali ya hanya berdoa. Tangisan makin keras, makin hilang. Diem Ismail Bapak Ibu. Diamnya bukan karena hidup tidur, diamnya sudah karena hampir wafat itu Ismail. Tiba-tiba Allah utus burung gagak dalam riwayat yang lain. Burung elang, bukan burung gagak, burung elang dalam riwayat. Turun burung elang itu Bapak Ibu, matuk-matuk tanah yang ada di situ. Patuk, cer keluar air. Dalam riwayat yang lain, kakinya Ismail alaihissalatu wassalam yang meronta sehingga dari situ keluar air. Itu. Yang sahih, yang banyak dijadikan kebenaran adalah burung elang yang Allah
kirimkan sehingga di tanah yang datar itu matuk-matuk sehingga keluar air. Dibukalah sama Siti Hajar, zami, kumpul, namanya zam. Jadi itu air kumpul. Air zam-zam itu kumpul. Nah, peristiwa itu Bapak Ibu diperingati sepanjang tahun. Dan menjadi rukun haji. Namanya sa'i. Inna Shafa wal Marwata min sa'airillah. Wa man hajjal bait aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kayaknya beli hafal itu ayatnya. Ya begitulah kurang lebih Bapak Ibu ya. Inna Shafa wal Marwata, dari Shafa dan Marwah. Sofa itu sebetulnya sofa itu barisan Bapak Ibu. Dimana kalau barisan itu tidak hanya secara letterleh kita artikan bukit sofa, tidak. Ibu-ibu itu sudah punya rancangan program-program, bikin jual ini, beli ini. Kalau tiap hari, tiap bulan bikin barisan tulisan nggak Bapak Ibu? Sebaris, 2 baris, 3 baris bikin belanjaan kan ya? Catatan belanja kan, sebaris, 2 baris, 3 baris, itu namanya program. Dari sofa itu tuh, dari keinginan. Siti Hajar naik ke sofa tuh punya keinginan Bapak Ibu. Tulisan-tulisan, goretan-goretan pena yang Bapak Ibu ingin menyekolahkan anak tinggi, biar pada pinter-pinter. Itu keinginan orang tua. Itu sofa namanya. Wal marwata, marwah itu rawiyah itu ya riwayat Bapak Ibu. Dimana ketika pada waktu itu, ketika Rasulullah SAW menerjemahkan ayat ini, sebelum Futuh Mekah, haji itu Bapak Ibu ketika Safa dan Marwah, itu ada satu kegiatan namanya mengelilingi Safa dan Marwah. Makanya inna Safa wal Marwata min sya'airillah wa man hajjal bait aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Kalimatnya ayyatawafa bihima. Ayyatawafa itu yang bertawaf, keliling dari Safa ke Marwah. Safa, Marwah, putar-putar bolak-balik, namanya keliling. Kalau sa'i dalam bahasa Arab artinya sa'yan. Sa'yan itu usaha, upaya dari rumah berangkat ke kantor, balik lagi, berangkat dari rumah ke pasar. Itu upaya namanya Bapak. Usaha namanya. Itu sa'i juga. Jadi pengertian agamanya jangan terlalu letterleh kita pahami sebatas sa'i itu hanya nanti ketika kita berangkat haji saja, tidak. Bapak Ibu berangkat dari tempat rumah ke kantor sa'i. Dari situ akan dihasilkan rezeki. Itu air zam-zamnya tuh. Gitu ya, bolak-balik dari rumah ke tempat dagang, rumah ke tempat usaha, dari rumah ke pabrik. Macam-macam usaha kita dari rumah kemana saja. Itu namanya sa'i. Kita sa'yana, upaya atau usaha. Keliling dari Safa Marwah dalam sa'i ini menjadi peristiwa yang diperingati setiap tahun, memperingati Ibu Hajar. Jadi Idul Adha itu memperingati hari Ibu. Jadi jangan percaya hari Ibu tanggal 22 Desember. Jangan. Hari Ibu tanggal 10 Zulhijjah. Bukan tanggal 22 Desember, tanggal 10 Zulhijjah. Hari Ibu internasional itu ya, hari Ibu umat Muslim sedunia. Nah, yuk kita lanjutkan. Jadi kisah korbannya harus panjang dulu Bapak Ibu ya. Semoga waktunya cukup supaya kita mengerti intisari dari kurban. Berarti Nabiullah Ibrahim telah berkorban. Rasa cinta dan sayangnya kepada anak, karena perintah Allah dia tinggalkan. Bu, Pak, nih bapak-bapak nih, begitu punya anak kecil, kalau kerja di kantor, pengen pulang lihat anak gitu nggak? Seneng Pak, senengnya luar biasa. Itu lagi seneng-senengnya ditinggal. Allahu Akbar. Saya aja mikir Pak, kalau saya gitu, ninggal begitu ya Rob, mana keadilannya gitu. Tapi Nabiullah Ibrahim diperintah sama Allah nggak tanya. Kita ini kalau diperintah Allah sering tanya, sering nawar. Nah ya nawarnya sama Ustadz gitu ya. Ustadz kalau zakat mal berapa sekian, nisabnya berapa sekian, kalau kurangi bisa nggak Ustadz? Nabiullah Ibrahim perintah Allah tidak pernah beliau tawar. Meninggalkan anak istrinya di Baitul Atiq dalam
bukan kesendiriannya mereka berdua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika air Zam-Zam sudah terkumpul, maka rasa putus asa berubah menjadi kedamaian dan ketenangan. Dari situlah kemudian mereka bikin kehidupan berdua saja. Maka karena sumber mata airnya muncul, maka ada pepohonan-pepohonan di situ, namanya sabana. Sabana itu tempat di mana ada mata air di tempat padang pasir yang tandus, lalu ada pepohonan di situ. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu ketika ada kelompok pedagang yang biasa berangkat biasanya dia ke Syam, awalnya dari Yaman, namanya Bani Jurhum. Bani Jurhum itu adalah kelompok pedagang dari Yaman, berangkat dari Yaman menuju ke Syam dan lewat daerah itu. Kebetulan perbekalan airnya menipis. Lalu di daerah itu ada burung muter-muter, turun, muter-muter dan turun. Itu tandanya di padang pasir ada mata air. Maka kata ketua rombongan ini, ketua regu ini, kloter gitu ya, ketua rombongan ini, coba turuti kemana itu burung turun, karena di sana ada sumber mata air. Coba kamu berangkat ke sana, diutus salah satu seorang untuk berangkat mencari di mana burung itu turun. Sampai di sana Bapak Ibu kaget beliau, karena melihat di sana ada dua manusia, Sayyidah Hajar dan Nabi Allah Ismail. Balik lagi tuh orang, mohon maaf bro, ada yang punya airnya. Ada orang di sini, ada. Yang benar, iya, ayo kita ke sana, kita ke sana. Maka berangkatlah Bani Jurhum menemani Ibu Siti Hajar dan Ismail kumpul di situ ngobrol. Wahai bunda, sekiranya ibunda butuh pertolongan kami, gak usah segan-segan. Kalau memang ibunda tidak ada yang bisa menjamin keamanan, kami akan tinggalkan beberapa orang di sini untuk mengamankan ibunda. Izinkan kami untuk bikin tempat di sini. Tapi air ini tetap milik ibunda. Maka Bani Jurhum adalah bani utama ketika ya kalau dinasti Arabia tuh kumpulnya di Bani Jurhum. Karena awalnya Bani Jurhum yang datang ke situ membangun Bakah di kota Mekah itu. Maka lambat laun Bapak Ibu, pemukiman itu semakin ramai, berita tersebar kemana-mana, tempat pemberhentian ketika dari Yaman menuju ke Syam pasti berhenti ke tempat itu. Sehingga jadi ramai, makin banyak, makin ramai, orangnya makin ramai. Nabiullah Ismail sudah remaja, datang Nabiullah Ibrahim. Ya bunaya, ta'al, anakku sini. Ini arafil manami, anni asbahuka. Coba bayangkan Bu, nggak ngasih nafkah, nggak nengok-nengok. Udah gede datang bilang, ya wahai anakku sini, sesungguhnya aku bermimpi berulang-ulang dalam mimpiku, aku ini menyembelihmu. Qala madza tara, bagaimana menurutmu? Kira-kira Ibu Hajar Bu, kalau mendengar itu kesel nggak tuh? Sampeyan iki datang malah mau nyembelih, ngasih makan enggak itu. Sekali lagi apa Ibu, Nabiullah Ibrahim nggak berpikir panjang, diperintah Allah laksanakan. Diperintah Allah laksanakan. Lalu anaknya Ismail, ya abatif almat, ya abatif almat tu'maru, satajiduni insyaallah minasyabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Insyaallah engkau temui aku jadi orang yang sabar ketika menjalankan perintah itu. Ya abatif almat tu'maru, satajiduni insyaallah minasyabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Semoga engkau temui aku menjadi orang yang sabar ketika menjalaninya. Jadi bawa, Allahu Akbar, menyembelih di depan Siti Hajar nggak mungkin. Dibawa ke tempat yang sepi. Iblis goda di situ. Mikir, ente udah lama pengen punya anak, ini anak ini satu-satunya keturunan, ini satu-satunya mau disembelih. Mikir, him. Lalu kata Nabiullah Ibrahim, Bismillahi Allahu Akbar, Rajmali syayatin waridalir rahman. Itu terjadi peristiwa namanya Balang Jumroh. Jadi itu peristiwa rentetan kehidupan keluarga
Begitu pulang haji mestinya cinta sama keluarga, makin sayang sama anak istri. Ini kadang-kadang berangkat haji tuh nggak paham makna hajinya gitu ya. Cinta kepada anak istrinya bertambah. Karena Bapak Ibu, di situ ketika kita akan menjalankan kebaikan-kebaikan perintah Allah, godaan pasti akan ada. Maka kita harus komitmen di dalam menjalankan perintah Allah. Yuk kita lempari setan-setan itu. Ya Alhamdulillah Bapak Ibu ya, semoga kita kemarin diselamatkan dari cara pemilihan yang baik. Meskipun dengan brol-brolan begitu, mereka melemparinya dengan macam-macam senjata, kita lemparinya dengan doa saja. Enggak. Diterima saja Bapak Ibu, karena nanti barangkali kita akan diminta pertanggungjawaban jauh lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma laisa wala taqfu ma laisa laka bihi ilma inna syam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhum mas'ula. Jangan kamu ikut sesuatu yang enggak punya pengetahuan di dalamnya. Habis ramenya ini, habis ikut-ikutan begini, berasnya banyak, duitnya banyak. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilma inna sam'a, sesungguhnya apa yang kamu dengar, wal basara, apa yang kamu lihat, wal fuada, apa yang kamu fahami, kullu ulaika anhum mas'ulan, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya kepada Allah. Maka yuk, nanti ibu-ibu ini harus punya kemampuan sebagaimana Siti Hajar, mampu melempar setan-setan yang menggoda kebenaran-kebenaran ketika hendak ditegakkan. Bahwa ketika kurban akan dilakukan, maka konon Bapak Ibu, satu riwayat mengatakan Nabiullah Ibrahim ini pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, izinkan aku untuk bisa melihat bagaimana kondisi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Maka Allah beri kemampuan Nabiullah Ibrahim bisa mendengar, bisa melihat semua kondisi manusia. Diangkat Nabiullah Ibrahim, Bapak Ibu, diperlihatkan bagaimana keadaan manusia. Saking keselnya sama orang-orang jahat, orang-orang yang tidak baik, Nabiullah Ibrahim berdoa, ya Rabb, itu yang gak baik, itu yang jahat, matiin saja, bikin rugi. Kalau gak ada dia, mungkin lebih aman. Begitu kata Nabiullah Ibrahim. Dari situlah kemudian Allah menguji Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Sempat bertanya, ya Rabb, apa hikmah dari yang aku lakukan ini? Ya Nabiullah Ibrahim, ingatkah dahulu ketika engkau meminta bisa melihat bagaimana yang dilakukan manusia, dan kau meminta kepadaku untuk melenyapkan, untuk menjadikan mati orang-orang yang tidak baik. Terus apa urusannya ya Rob? Begitulah pandanganmu kepada anakmu seperti pandanganku kepada hambaku. Sekalipun itu hamba tidak baik, sekalipun itu hamba jahat, aku sabar menunggu taubatnya. Tuh. Lalu kata Allah, sudah ya, impas ya gitu. Impas ya. Atau dalam satu riwayat lagi dinyatakan bahwa Nabiullah Ibrahim ini gemar sekali berderma, membantu gitu Bapak Ibu. Satu riwayat dinyatakan bahwa, ya Nabiullah Ibrahim, kenapa engkau senantiasa berbagi? Kata Nabiullah Ibrahim, beginilah menjadi hamba yang bersyukur. Jangankan lagi binatang ternak, jangankan lagi hartaku. Seandainya aku punya anak, diminta sama Allah, aku kasih. Satu riwayat menyatakan demikian, maka dijadikanlah kurban itu sebagai bukti kalimatnya supaya tidak berbohong. Karena Nabiullah Ibrahim ini orang yang paling jujur sepanjang hidupnya, dan sekali dia berbohong ketika ditanyain ini istrinya atau saudarinya, dia menjawab saudarinya, ini saudari saya. Karena dulu ketika Raja Lalim pada saat itu sering memisahkan suami istri, dan istrinya akan dijadikan gundik lah gundiknya raja gitu. Maka daripada beliau nanti akan dipisahkan, maka beliau menjawab bahwa ini adalah saudari. Apakah itu bohong? Tidak. Saudari, saudara di dalam agama gitu. Makanya Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, kan gitu ya. Ya Allah, ampunilah saudara muslimin dan muslimat. Bapak Ibu dan kita ini kan bersaudara gitu. Nah, tidak berbohong sebetulnya. Nah, sehingga Bapak Ibu, makna kurban itu adalah bukti kecintaan kita kepada Allah dalam makna
ketika kita mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Jangan menggunakan logika untuk menalar. Karena kebaikan yang Allah berikan kepada kita kadang-kadang menurut nalar logika kita tidak baik. Kadang-kadang sesuatu hikmah di baliknya nanti Bapak Ibu kita bisa melihat kebaikan dari keadaan yang buruk. Dan banyak peristiwa-peristiwa dalam sejarah para nabi itu dihantarkan pada keadaan di mana kondisinya paling buruk, tapi ternyata di situ menghantarkan kondisi yang paling baik. Contoh misalnya perjanjian Hudaibiyah, ketika Rasulullah SAW hendak berangkat dari Madinah ke Mekah, hendak menunaikan ibadah haji, maka terjadilah pemboikotan di situ, dihentikan, maka kemudian dilarang melanjutkan perjalanan ke Mekah, maka terjadi perjanjian Hudaibiyah. Salah satu isinya adalah orang Madinah yang ke Mekah, maka dia tidak boleh balik lagi. Sudah cukup di sana ya di sana saja. Supaya kekuatan orang Madinah makin berkurang. Orang Mekah yang ada di Madinah harus balik lagi ke Mekah supaya penduduk Mekah tidak berkurang. Menurut para sahabat ya Rasulullah itu tidak adil, tidak bijak. Tapi kata Rasulullah ya sudah, tanda tangannya di mana ya Ali? Di sini ya Rasulullah. Rasulullah tanda tangan pakai cincinnya. Pada saat itu sahabat-sahabat Rasulullah bingung, ya Rasul, perjanjian macam mana ini? Sampai Umar itu Bapak Ibu dalam riwayat Umar itu ragu sama kerasulan Rasulullah pada saat itu. Umar tuh dimarahin sama Abu Bakar. Sebab kalimat Umar begini, ya Rasul, ente bener gak sih Rasul gitu? Abu Bakar marah saat itu. Ya Umar, gak boleh begitu kalimatnya. Ya ini gak bener, perjanjian merugikan sepihak, kok mau? Tapi setelah itulah Bapak Ibu kemudian tahun depan justru futuh Mekah. Mekah setelah perjanjian Hudaibiyah. Hikmah tuh di situ. Kebaikan-kebaikan yang diantarkan kepada kita, keadaan yang mungkin kita benci, mungkin kita tidak sukai, tapi kalau kita menjalankannya dengan percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, akan banyak kebaikan-kebaikan di sana. Nah, definisi kurban itu Bapak Ibu dalam artian bukan korban. Bukan korban. Korban itu apa ya misalnya? Ya objek penderita ya Bapak Ibu ya. Bukan. Korban itu artinya kurbanan, taqarrub, qarib, artinya dekat. Kita ingin mendekat kepada Allah, kurbanan. Taqarrub ilallah, dekat kepada Allah. Kurbanan, mendekat, dekat kita kepada Allah namanya kurban. Jadi kita berkurban itu Bapak Ibu ingin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara menyembelih, bukan menyembelih sapi atau menyembelih onta atau menyembelih kerbau atau menyembelih kambing. Menyembelih anak. Menyembelih kebinatangan yang ada pada diri kita. Bu, kita ini ada bahimah. Di dalam manusia itu ada bahimah. Bahimah itu apa? Binatang ternak yang ada pada sifat kita. Makanya yang disembelih itu kerbau, sapi, kambing, onta. Binatang ternak senengnya makan sama kawin. Nah kita ini apa Ibu? Berkurban berarti kita sedang membangun peradaban, membangun keluarga kita, membangun anak-anak kita. Memilih pemimpin juga bagian dari membangun peradaban. Gitu. Semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap tegak di dalam kebaikan dan kebenaran, sehingga pada saat nanti kita memilih calon-calon yang akan kita berikan kepercayaan untuk memimpin kita semua dalam kepemimpinan yang baik. Karena ketika tidak baik Bapak Ibu, semuanya akan menjadi kerugian buat kita semua. Mau tidak mau kemudian kita nggak bisa protes begitu PBB naik berlipat-lipat gara-gara NJOP-nya yang disamakan dengan harga pasar. Sehingga NJOP itu kalau sudah harga pasar, PBB-nya bisa ada yang 100%, ada yang 200% naiknya, bahkan ada yang 1000%. Kenapa? Karena NJOP-nya yang naik. Kebijakan siapa tuh? Pemimpin. Jangan salahkan pemimpinnya, Pak, kita yang milih. Kebijakan siapa tuh? Anda, kita, Bu. Jangan nyalain pemimpin. Setan nanti cuci tangan, bayangkan. Dulu nanti nih, ini dalam satu hikmah dinyatakan, ya Rob, aku berbuat maksiat, berbuat dosa gara-gara setan. Setan tuh yang membisikkan kepada aku. Setan tuh yang menggoda aku. Lalu Allah bilang, hei malaikat, bawa setan sini. Diundang setan tuh. Tan, ini ada yang protes nih. Orang yang masuk neraka ini protes. Katanya gara-gara ente, Tan. Wah, sembarangan.
Kata yang pendosa, iya, dulu waktu saya hidup di dunia kan kamu yang ganggu aku, kamu yang membisikkan di dadaku. Kata setan, emang kamu dengar suara aku nggak? Hei manusia, kamu dengar suara aku nggak bisikin di dadamu itu, membisikkan ke telingamu, dengar suara aku nggak? Hei manusia, kita dengar suara setan nggak? Enggak. Ya enggak sih. Nah terus kok nyalain saya? Tapi kan kamu yang goda. Sembarangan. Kamu lihat saya enggak? Dengar saya enggak? Lihat saya enggak? Nyalain sembarang. Saya lagi repot menyelamatkan diri sendiri. Ente saya. Malaikat. Setan pun nanti cuci tangan. Nanti pun pemimpin cuci tangan di hadapan Bapak Ibu. Lu kan yang milih saya ente. Gitu ya. Jadi yuk. Bismillah, jangan sampai kemudian kita merugikan generasi kita, merugikan anak kita. Karena yang akan kita bangun adalah peradaban buat anak cucu kita. Nabiullah Ibrahim membangun peradaban, Siti Hajar membangun peradaban, dan pastikan ibu-ibu ini membangun peradaban. Pastikan membangun peradaban, wabil khusus peradaban udah itu aja dulu. Insya Allah ya, dengan ini maka makna kurbannya kita mendekat kepada Allah, kita komitmen seterusnya untuk berada dalam jalur yang benar. Bila perlu kita undang itu calon-calon pemimpin, kira-kira mereka akan memberikan apa kepada kita, bukan memberikan secara material Bapak Ibu. No, jangan itu. Kita tanya, akan kau bawa kemana kami? Akan kau bawa kemana anak-anak generasi kami? Bagaimana sekolah-sekolah mereka? Bagaimana biaya semua dalam kehidupan? Karena tugas pemimpin itu Bapak Ibu cuma dua. Sebagaimana yang Allah katakan, "Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum." Itu haji lagi tuh. Hendaklah engkau beribadah di Baitullah, maka kamu kelak berarti di Baitullah itu membangun peradaban. Bu, kalau kita ngomongin haji nih Bu, itu ngomongin membangun peradaban. Maka perintah haji itu coba cek perintah haji. Kalimatnya bukan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, hijjul bait, bukan begitu. Kalimatnya ya ayyuhan nas, hijjul bait, man istata'a ilaihi sabila. Hei manusia, yang diundang siapa? Manusia. Seluruh negara di penjuru dunia diundang oleh Allah. Karena perintahnya begitu, wa azim finnas bil hajj. Ya Ibrahim, undang manusia untuk berhaji. Jadi haji itu ziarah, haji itu konferensi tingkat tinggi, konferensi tingkat dunia, membangun peradaban. Dulu orang Indonesia berangkat haji, pulang ke sini jadi pejuang. Coba cek, semua pejuang-pejuang berangkat haji dulu, pulang ke sini jadi pejuang hebat. Hari ini berangkat haji ke sini, pulang pengennya hanya dapat gelar haji. Dulu semua pejuang-pejuang dilahirkan dari muktamar besar di haji di sana. Makanya haji dalam bahasa Arab bisa diartikan konferensi. Kalau sekarang ada konferensi tingkat tinggi gitu ya, konferensi meja bundar gitu. Jadi konferensi wukuf di Arafah itu kumpul seluruh penjuru dunia. Bahkan yang sakit wajib hadir, nggak datang nggak sah hajinya. Sakit, yang penting asal lewat, sekalipun cuma lewat doang di mobil, balik lagi sah. Maka semua orang-orang yang berhaji wajib wukuf di Arafah. Disitulah Rasulullah SAW khutbah konferensi dunia. Seluruh umat muslim dunia disampaikan khutbah, ada khitobah, ada garis-garis, ada instruksi-instruksi, perintah-perintah. Ketika mereka pulang jadi duta. Itu nggak terbangun hari ini. Tugas siapa tuh? Tugas ibu-ibu. Tugas ibu, anak-anaknya didik, jaga anak-anak. Nah, cung, kelak engkau dewasa, pastikan martabatmu tinggi dan mulia. Jangan kau jual dan gadaikan kebenaran, apapun alasannya. Kalau dia menawarkan sesuatu, bilang rojmali syayatin, lempar itu ya. Terkutuklah engkau setan dan seterusnya. Itu peristiwa-peristiwa begitu Bapak Ibu menjadikan kita harusnya bisa memahami bahwa ibadah haji, ibadah kurban adalah ibadah membangun peradaban
manusia. Makanya wa'azing finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amiq. Panggil ya Ibrahim seluruh manusia, undang. Niscaya mereka akan datang kepadamu dari tempat yang jauh, dari yang terpencil. Semua akan datang, meskipun hanya dengan onta atau berjalan kaki. Min kulli fajin amik, dari tempat penjuru terpelosok, dunia yang terpencil, yang di Jelenmut, yang di Jemaras gitu, yang tempatnya yang kecil-kecil, Bapak Ibu datang ke sana. Itu semuanya adalah memenuhi panggilan Nabiullah Ibrahim untuk membangun peradaban. Yuk kita bangun peradaban supaya makna kurbannya sampai kita mulai membangun Baitul Atiq, Baitul Haram. Bait itu rumah dalam pemahaman, bukan rumah begini Bapak Ibu, tapi rumah tempat kita tinggali, tempat di mana kita di sini sebagai tempat apa ya? Tempat ibu pertiwi, tanah tumpah darah kita. Di sinilah kita hidup, di sini kita berprestasi. Ini bait Anda. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka kamu ibadahlah dalam membangun peradaban manusia ini. Dan dua tadi, at'amahum min ju', dikasih makan, sejahtera, dijamin tidak akan kelaparan, tidak ada garis di bawah kemiskinan, miskin pun tidak ada, semua sejahtera. Wa amanahum min khauf, dan diberi keamanan. Pemimpin itu dua tugasnya, mensejahterakan dan mengamankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas jawabannya Bang Haq. Tibalah kita di akhir acara. Bapak Ibu, terima kasih telah hadir di acara Midang bareng Bang Haq. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan beberapa hal, termasuk apa yang tadi disampaikan oleh Bang Haq, bahwa Idul Kurban ini adalah refleksi untuk kita membangun peradaban, bukan hanya untuk membangun diri sendiri. Saya ingat betul Bang Haq bahwa ada salah satu filsuf dari India bernama Muhammad Iqbal. Beliau menyampaikan bahwa manusia sempurna, manusia atau insan kamil itu bukan manusia yang sempurna untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana kemudian kesempurnaan yang ada di dirinya kemudian ditransfer ke manusia yang lain, bermanfaat untuk manusia yang lain. Kemudian dia tidak bisa hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia juga membangun kerjasama dengan masyarakat atau pribadi yang lain. Demikian, saya sebagai moderator, Bapak Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Midang bareng Bang Haq, jadi lebih baik.